Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel tercinta kita ini. Tempat kita berbagi cerita dan tips untuk hidup sehat dan bahagia di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat walafiat, dan hatinya selalu gembira. Saat ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting. Tetapi sebelumnya tulis di kolom komentar, dari mana saja Bapak dan Ibu berasal. Mari kita berbagi cerita. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, saya mohon dengan tulus, bagikan dan share video ini sebanyak-banyaknya. Kirim ke grup WhatsApp keluarga, ke teman-teman Anda, agar semakin banyak lansia di Indonesia yang bisa merasakan manfaatnya. Jangan lupa tekan tombol like jika Anda suka, dan subscribe channel ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video bermanfaat dari kami. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya jika di usia senja nanti, setiap langkah terasa berat? Setiap anak tangga menjadi tantangan Everest, kekuatan kaki, yang selama ini kita anggap remeh, tiba-tiba menghilang. Ini bukan sekadar fiksi. Ini adalah realitas yang menghantui jutaan lansia di seluruh dunia. Kita semua tahu, sayuran adalah kunci kesehatan. Dari kecil kita diajarkan, makanlah sayur agar kuat. Tapi, bagaimana jika saya beritahu Anda, ada beberapa sayuran sehat yang kita konsumsi sehari-hari, yang tanpa kita sadari, justru bisa menjadi musuh tersembunyi bagi kekuatan kaki Anda, terutama di usia 60 ke atas? Ya, Anda tidak salah dengar. 3 jenis sayuran yang mungkin ada di piring makan Anda setiap hari, berpotensi merusak sendi, tulang, dan otot kaki Anda seiring bertambahnya usia. Ini bukan tentang melarang Anda makan sayur, sama sekali tidak. Ini tentang pemahaman mendalam, tentang bagaimana makanan berinteraksi dengan tubuh kita, dan bagaimana kita bisa membuat pilihan yang lebih cerdas untuk menjaga mobilitas dan kemandirian kita hingga akhir hayat. Tetaplah bersama saya di video ini, karena kita akan membongkar mitos, mengungkapkan fakta ilmiah, dan memberikan solusi praktis agar Anda bisa terus melangkah dengan kuat dan percaya diri. Siap untuk mengungkap rahasia ini? Mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke daftar hitam sayuran, mari kita pahami mengapa menjaga kekuatan kaki di usia senja itu begitu krusial. Kekuatan kaki bukan hanya tentang bisa lari maraton. Ini tentang kemandirian, bisa bangun dari kursi tanpa bantuan, berjalan ke kamar mandi, mengambil barang di lemari atas, bahkan sekadar memeluk cucu tanpa takut jatuh. Kualitas hidup kita di usia tua sangat bergantung pada mobilitas kita. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami beberapa perubahan alami. Kehilangan massa otot, sarkopenia. Mulai usia 30, kita bisa kehilangan 3-8% massa otot per dekade. Di usia 60 plus, ini bisa menjadi masalah serius jika tidak diatasi. Kaki adalah penopang utama tubuh. Kepadatan tulang menurun, osteoporosis. Tulang menjadi lebih rapuh, risiko patah tulang meningkat, terutama di area pinggul dan kaki. Ini bisa mematikan degenerasi sendi, osteoartritis. Kartilago yang melindungi sendi mulai aus, menyebabkan nyeri, kaku, dan terbatasnya gerakan. Lutut, pergelangan kaki, dan pinggul adalah area yang paling rentan. Jadi, kita tidak hanya berbicara tentang nyaman, kita berbicara tentang bertahan hidup dan hidup berkualitas. Dan yang mengejutkan, beberapa sayuran yang kita kira sehat bisa mempercepat proses penurunan ini jika tidak dikelola dengan benar. Siapkah Anda mengetahui sayuran pertama yang perlu diwaspadai? Mari kita bongkar satu persatu. Sayuran pertama yang mungkin mengejutkan Anda adalah drumroll. Sayuran berdaun hijau gelap tertentu yang tinggi oksalat, seperti bayam, lobak hijau, atau Swiss chard. Tunggu, jangan langsung panik dan buang semua bayam Anda. Bayam dan sayuran berdaun hijau gelap lainnya kaya akan vitamin K, antioksidan, dan serat. Mereka luar biasa sehat, tapi ada satu komponen yang perlu kita perhatikan baik-baik, oksalat.
Penjelasan detail oksalat. Apa itu oksalat? Oksalat atau asam oksalat adalah senyawa alami yang ditemukan di banyak tanaman. Ketika kita mengonsumsi makanan yang mengandung oksalat, senyawa ini bisa mengikat mineral penting seperti kalsium dan magnesium di saluran pencernaan. Ketika kalsium terikat oleh oksalat, ia membentuk kristal kalsium oksalat. Dan disinilah masalahnya bisa dimulai, terutama bagi sendi dan tulang. Poin-poin masalah. Penyerapan kalsium terganggu jika Anda mengonsumsi terlalu banyak oksalat, terutama dalam bentuk mentah atau tidak diolah dengan benar. Penyerapan kalsium bisa terhambat. Kalsium adalah tulang punggung tulang Anda. Kekurangan kalsium jangka panjang, bahkan jika Anda sudah mengonsumsi suplemen, bisa mempercepat pengeroposan tulang, osteoporosis, nyeri sendi dan peradangan. Kristal oksalat yang menumpuk bisa disimpan di berbagai jaringan tubuh, termasuk sendi. Ini bisa memicu peradangan, memperparah nyeri sendi, terutama pada penderita asam urat atau kondisi radang sendi lainnya. Bayangkan kristal-kristal kecil ini mengikis sendi Anda dari dalam. Batu ginjal, ini yang paling terkenal. Kalsium oksalat adalah penyebab utama batu ginjal. Meskipun tidak langsung merusak kaki, kondisi ini sangat menyakitkan dan bisa mengganggu kesehatan secara keseluruhan, yang pada akhirnya memengaruhi kemampuan bergerak. Jadi, apakah kita harus menghindari sayuran ini sepenuhnya? Tentu saja tidak. Kuncinya adalah persiapan dan moderasi. Solusi dan tips. Memasak dengan benar. Memasak sayuran tinggi oksalat seperti bayam, merebus, mengukus, atau menumis, dapat secara signifikan mengurangi kadar oksalatnya. Air panas membantu melarutkan oksalat sehingga mudah terbuang. Kombinasikan dengan sumber kalsium, selalu konsumsi sayuran tinggi oksalat dengan sumber kalsium yang baik, misalnya keju, yogurt, tahu, ikan. Kalsium akan mengikat oksalat di saluran pencernaan, mengurangi penyerapannya. Jangan berlebihan, variasikan konsumsi sayuran Anda. Jangan hanya makan bayam setiap hari. Ganti dengan kangkung, brokoli, sawi, atau sayuran hijau lainnya yang lebih rendah oksalat. Hidrasi cukup, minum air yang cukup membantu mencegah pembentukan kristal oksalat di ginjal. Konsultasi medis, jika Anda memiliki riwayat batu ginjal, asam urat, atau masalah tulang dan sendi serius, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi Anda untuk diet yang tepat. Jadi, sayuran berdaun hijau gelap yang tinggi oksalat, jika tidak ditangani dengan benar, bisa menjadi biang keladi bagi kekuatan kaki Anda di usia 60+. Ingat, ini tentang bagaimana Anda mengonsumsinya. Catat baik-baik, sayuran kedua dalam daftar kita mungkin lebih kontroversial. Tapi berdasarkan pengalaman banyak orang dan beberapa studi pendahuluan, sayuran ini perlu diwaspadai, terutama bagi Anda yang sudah memiliki masalah sendi. Sayuran itu adalah sayuran nightshade, terung, tomat, kentang putih, paprika. Kelompok sayuran nightshade ini, secara ilmiah dikenal sebagai Solanaceae, adalah bagian dari diet kita selama berabad-abad. Mereka kaya vitamin C, antioksidan, dan nutrisi penting lainnya. Lalu, mengapa mereka masuk daftar ini? Kontroversi muncul karena sayuran nightshade mengandung senyawa yang disebut alkaloid glikoalkaloid, seperti solanin pada kentang dan terong, dan tomatin pada tomat. Senyawa ini sebenarnya mekanisme pertahanan alami tanaman terhadap hama. Poin-poin masalah. Potensi peradangan, bagi sebagian orang, terutama mereka yang sensitif atau memiliki kondisi autoimun seperti radang sendi reumatoid, senyawa alkaloid ini diduga dapat memicu atau memperburuk respons peradangan dalam tubuh. Peradangan kronis adalah musuh sendi dan jaringan ikat di kaki. Efek pada permeabilitas usus, leaky gut. Beberapa penelitian in vitro dan pada hewan menunjukkan bahwa alkaloid ini dapat meningkatkan permeabilitas usus, sering disebut leaky gut. Jika usus Anda bocor, partikel makanan yang tidak tercerna atau toksin dapat masuk ke aliran darah, memicu respons imun dan peradangan sistemik yang bisa memengaruhi sendi di seluruh tubuh, termasuk kaki. Nyeri sendi dan kekakuan,
banyak laporan anekdot dari penderita radang sendi yang merasakan perbaikan signifikan pada nyeri sendi dan kekakuan setelah menghilangkan atau mengurangi konsumsi sayuran nightshade dari diet mereka. Penting untuk dicatat bahwa bukti ilmiah langsung yang mengaitkan sayuran nightshade dengan kerusakan kaki pada populasi umum di usia 60 plus masih terbatas dan membutuhkan penelitian lebih lanjut yang lebih besar. Namun, laporan anekdot dan potensi mekanisme biologis ini cukup kuat untuk kita perhatikan. Jadi, apakah Anda harus menghindarinya sepenuhnya? Tidak selalu. Ini lebih tentang mendengarkan tubuh Anda dan melakukan eliminasi diet yang terencana. Solusi dan tips. Uji coba eliminasi. Jika Anda menderita nyeri sendi kronis atau peradangan yang tidak jelas penyebabnya, cobalah eliminasi sayuran nightshade dari diet Anda selama 2-4 minggu. Catat gejala Anda. Setelah itu, perkenalkan kembali satu persatu dan perhatikan respons tubuh Anda. Ini adalah cara terbaik untuk mengetahui apakah Anda sensitif terhadap mereka. Pilih yang matang sempurna. Alkaloid cenderung lebih tinggi pada sayuran nightshade yang belum matang atau kehijauan, terutama kentang. Pastikan Anda memilih tomat yang matang sempurna dan terong yang ungu pekat. Hindari kentang yang sudah mulai bertunas atau berwarna hijau. Memasak yang benar. Memasak dapat mengurangi kadar alkaloid, tetapi tidak menghilangkan sepenuhnya. Misalnya, memanggang atau merebus kentang bisa sedikit mengurangi solaninnya. Variasi diet, jangan hanya mengandalkan nightshade. Ganti dengan sayuran lain yang kaya nutrisi seperti ubi jalar, wortel, labu, atau brokoli untuk mendapatkan vitamin dan antioksidan yang Anda butuhkan. Sayuran nightshade, meskipun kaya nutrisi, bisa menjadi pemicu peradangan bagi sebagian orang. Dengarkan tubuh Anda, lakukan eksperimen diet yang cerdas, dan jangan biarkan mereka diam-diam merusak mobilitas Anda di usia senja. Ini tentang pemberdayaan, bukan pembatasan. Sayuran ketiga yang mungkin mengejutkan, dan ini adalah salah satu yang paling banyak kita konsumsi, adalah sayuran yang sering ditemukan dalam bentuk olahan tinggi, seperti jagung, terutama sirup jagung fruktosa tinggi, dan kedelai olahan, tahu, tempe, edamame dalam konteks tertentu. Sekali lagi, jangan salah paham. Jagung utuh segar dan kedelai utuh dalam porsi moderat memiliki manfaat. Tapi masalahnya muncul ketika kita terlalu banyak mengonsumsi bentuk olahan dan turunannya, terutama yang banyak ditemukan di makanan kemasan. Fokus pada jagung olahan, sirup jagung fruktosa tinggi. Pertama, mari kita bahas jagung. Jagung utuh kaya serat, tapi ketika jagung diolah menjadi sirup jagung fruktosa tinggi, HFCS, ceritanya berubah drastis. Poin-poin masalah HFCS. Peradangan sistemik, HFCS adalah gula olahan yang sangat tinggi fruktosa. Konsumsi fruktosa berlebihan telah terbukti memicu peradangan sistemik dalam tubuh. Peradangan kronis ini adalah biang keladi di balik banyak penyakit degeneratif, termasuk radang sendi dan kerusakan tulang rawan. Resistensi insulin dan penambahan berat badan. Fruktosa yang tinggi juga dapat menyebabkan resistensi insulin dan penambahan berat badan. Beban berlebih pada persendian kaki akibat kelebihan berat badan adalah resep untuk nyeri lutut, pergelangan kaki, dan pinggul kronis. Kerusakan kolagen, gula berlebih, termasuk HFCS, dapat berkontribusi pada pembentukan Advanced Glycation End Products, AGEs, yang merusak kolagen dan elastin. Kolagen adalah protein utama dalam tulang rawan sendi, ligamen, dan tendon. Kerusakan kolagen berarti sendi yang lebih kaku, kurang elastis, dan lebih rentan terhadap cedera. Fokus pada kedelai olahan dalam konteks tertentu. Kedelai adalah sumber protein nabati yang populer. Namun, ada beberapa aspek dari kedelai olahan yang perlu diwaspadai, terutama bagi sebagian orang. Poin-poin masalah kedelai olahan. Fitoestrogen, isoflavon. Kedelai kaya akan fitoestrogen yang disebut isoflavon. Meskipun ini bisa bermanfaat bagi sebagian wanita pasca menopause, bagi sebagian orang, konsumsi isoflavon berlebihan dari kedelai olahan, terutama protein kedelai terisolasi, dapat memengaruhi keseimbangan hormon.
yang secara tidak langsung bisa berdampak pada kesehatan tulang bagi individu tertentu. Antinutrien, kedelai mentah atau tidak difermentasi mengandung antinutrien seperti penghambat tripsin dan fitat. Meskipun proses memasak dan fermentasi, seperti tempe atau miso, mengurangi efeknya. Konsumsi kedelai olahan dalam jumlah besar yang tidak diproses dengan baik bisa menghambat penyerapan mineral penting seperti kalsium, magnesium, dan seng, yang semuanya krusial untuk kesehatan tulang dan otot. GMO dan pestisida. Sebagian besar kedelai yang diproduksi secara komersial adalah hasil modifikasi genetik (GMO) dan disemprot dengan pestisida. Residu pestisida bisa memicu peradangan dalam tubuh, dan dampak jangka panjang GMO pada kesehatan manusia masih menjadi perdebatan yang intens. Jadi, ini bukan tentang melarang semua jagung atau semua kedelai. Ini tentang kesadaran akan bentuk olahannya dan moderasi. Solusi dan tips. Hindari HFCS, baca label nutrisi. Jauhi produk yang mengandung sirup jagung fruktosa tinggi. Pilih pemanis alami seperti madu, maple syrup, atau stevia dalam jumlah terbatas. Pilih jagung utuh, konsumsi jagung segar, jagung rebus, atau popcorn tanpa tambahan gula berlebihan. Pilih kedelai fermentasi jika Anda mengonsumsi kedelai. Utamakan produk kedelai fermentasi seperti tempe, miso, atau natto yang nutrisinya lebih mudah diserap dan antinutriennya lebih rendah. Variasi sumber protein, jangan hanya mengandalkan kedelai. Dapatkan protein dari berbagai sumber, kacang-kacangan lain, lentil, ikan, ayam, atau telur. Kurangi makanan olahan secara umum. Kurangi konsumsi makanan olahan tinggi. Mereka seringkali penuh dengan gula tersembunyi, lemak tidak sehat, dan bahan tambahan yang memicu peradangan. Ingat, musuh tersembunyi bukanlah jagung atau kedelai itu sendiri, melainkan bagaimana kita memproses dan mengonsumsinya. Pilihan cerdas di dapur adalah investasi terbaik untuk kekuatan kaki Anda di masa tua. Baik. Kita sudah membahas 3 kategori sayuran yang perlu diwaspadai dan bagaimana mengatasinya. Tapi, menjaga kekuatan kaki di usia senja tidak hanya berhenti di sana. Ini adalah pendekatan holistik. Poin-poin penting lain. 1. Nutrisi holistik. Asupan protein cukup. Pastikan Anda mendapatkan protein yang cukup untuk membangun dan memperbaiki otot. Sumber, daging tanpa lemak, ikan, telur, kacang-kacangan, tahu, tempe, kalsium dan vitamin D, kalsium untuk tulang, vitamin D untuk penyerapan kalsium, sumber, susu, yogurt, keju, ikan berlemak, paparan sinar matahari, omega 3, antiinflamasi alami, sumber, ikan berlemak, salmon, makarel, biji chia, biji rami, antioksidan, lawan radikal bebas penyebab kerusakan sel. Sumber, berbagai macam buah-buahan dan sayuran berwarna cerah, selain yang kita bahas tadi. 2. Gerak aktif sepanjang hari. Latihan kekuatan, angkat beban ringan, gunakan resistance band, atau bahkan latihan berat badan, squat, lunges, berdiri dari kursi. Ini wajib untuk melawan sarkopenia. Latihan fleksibilitas dan keseimbangan, yoga, tai chi, peregangan ringan. Sangat penting untuk mencegah jatuh dan menjaga kelincahan. Aktivitas kardio ringan, jalan kaki, berenang, bersepeda statis, meningkatkan sirkulasi darah dan kesehatan jantung. 3. Hidrasi optimal. Air yang cukup membantu menjaga sendi tetap terlumasi, otot berfungsi optimal, dan membantu proses detoksifikasi tubuh. 4. Tidur berkualitas. Istirahat yang cukup sangat penting untuk perbaikan otot dan generasi sel. 5. Kelola stres. Stres kronis bisa memicu peradangan. Temukan cara sehat untuk mengelola stres, meditasi, hobi, bersosialisasi. 6. Jaga berat badan ideal. Berat badan berlebih memberikan tekanan ekstra pada persendian kaki. Konsultasikan dengan ahli gizi untuk mencapai berat badan sehat. 7. Pemeriksaan medis rutin. Jangan abaikan nyeri atau ketidaknyamanan. Deteksi dini masalah tulang dan sendi sangat penting untuk penanganan yang efektif. Ingat, ini adalah perjalanan, bukan tujuan.
Setiap pilihan kecil yang Anda buat hari ini akan berdampak besar pada mobilitas dan kualitas hidup Anda di masa depan. Kita telah belajar bahwa beberapa sayuran, meskipun secara umum dianggap sehat, bisa menjadi pedang bermata dua jika tidak diolah atau dikonsumsi dengan bijak, terutama di usia 60+. Sayuran berdaun hijau gelap tinggi oksalat, sayuran nightshade, dan jagung, kedelai olahan, bukan untuk dihindari sepenuhnya, tapi untuk dipahami dan dikelola dengan cerdas. Tujuan video ini bukan untuk menakut-nakuti Anda, melainkan untuk memberdayakan Anda dengan pengetahuan. Pengetahuan adalah kekuatan, dan kekuatan itu akan membantu Anda menjaga kekuatan kaki Anda hingga usia senja. Mari kita ambil pelajaran dari video ini. Mulailah hari ini untuk membaca label makanan lebih cermat, memilih bahan makanan yang lebih alami, memasak dengan metode yang tepat, dan yang terpenting, mendengarkan sinyal dari tubuh Anda sendiri. Jangan biarkan mobilitas Anda menjadi kenangan. Ambil alih kendali atas kesehatan kaki Anda sekarang. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, tolong berikan like dan share kepada teman serta keluarga yang mungkin juga membutuhkan informasi ini. Mari kita sebarkan kesadaran ini agar semakin banyak orang bisa melangkah dengan kuat di usia senja. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video informatif lainnya tentang kesehatan dan kualitas hidup. Berikan komentar di bawah. Apakah Anda punya pengalaman dengan sayuran-sayuran ini? Apa tips Anda untuk menjaga kekuatan kaki di usia tua? Mari kita berdiskusi dan saling belajar. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap kuat, dan teruslah melangkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.